mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1 TRKJJ 1 yang beranggotakan Nama saya Alfredo Makasaputra. nama saya Farlah Matri Yevanio. Nama saya Ahmad Dhani Rizkullah. Dan nama saya Nadifa Putri Aulia. Di sini kami mendapatkan materi bab 1 yaitu negara dan identitas nasional. Dan kami akan menjelaskan mengenai krisis identitas yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Farlah Matri Yevanio. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isu mengenai krisis identitas yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai krisis identitas yang terjadi di Indonesia, kita harus mengetahui krisis identitas itu apa yang dalam konteks diri sendiri. Krisis identitas adalah kondisi di mana manusia mempunyai banyak sekali pertanyaan atau tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Seperti, untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Apa saya sudah berguna untuk sekitar saya? Atau mengenai emosi dan perasaan yang dia sampaikan kepada manusia-manusia di sekitarnya. Juga harus mengetahui mengenai identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu negara yang merupakan pembeda negara tersebut dengan negara-negara lainnya, atau bisa disebut sebagai kepribadian dari negara tersebut. Nah, unsur-unsur dari identitas nasional itu dapat berupa sifat dan perilaku dari warga masyarakatnya dan budaya-budaya yang terkandung dalam negara tersebut. Setelah mengetahui dua pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan apa itu krisis identitas secara nasional. Berarti krisis identitas secara nasional adalah warga negara kurang mengetahui atau bahkan tidak mengetahui tentang identitas nasional atau kepribadian dari negara mereka tersebut. Berikut akan kita tampilkan mengenai contoh pertama krisis identitas nasional yang terjadi di Indonesia. Permisi Pak, saya kehilangan kunci. Apa lihat? Kunci yang kayak gimana ya? Ya, kunci motor Pak. Bentar. Yang kayak mana? Nah ini Pak kunci saya. Emang ini? Iya. Ini kamu sembrono naruhnya. Kamu bisa ngapalin Pancasila nggak kalau ngambil ini? Yang lain oh. Pancasila aja masa nggak hafal kamu? Ya wes coba. Ya, coba. Ya, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, keadilan sosial. Kok itu sih? Ulang. Bener Pak. Salah. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Terus 2, apa ya? Alah, udah lama. Ya udah kamu push up aja. 10 buat ngambil kunci ini gara-gara kamu sembrono. 5 aja Pak. Ya udah wes 5 aja. Baik Pak. Sudah. Nah ya, ini kuncimu. Makasih Lain Pak. kali hati-hati ya. Ya Pak. Sudah sama-sama kita saksikan contoh pertama dalam kasus krisis identitas nasional yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya Muhammad Arik Rizkullah. Terima kasih kepada rekan saya bernama Farel Ahmad Rivanio. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya, dampak, dan penyebab dari krisis identitas nasional. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari krisis identitas nasional. Yang salah satunya yaitu
sedikitnya pengetahuan tentang tanah air. Maksudnya adalah di mana kita kurang pendidikan serta informasi tentang tanah air sendiri. Malahan lebih asik mengikuti informasi tentang negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari krisis identitas nasional. Yang pertama adalah menganggap Indonesia lebih rendah dari negara lain, sehingga bisa membuat kita benci dengan negara Indonesia. Lama-kelamaan, saking bencinya dapat membuat kita akhirnya melupakan budaya Indonesia itu sendiri. Saya akan menjelaskan upaya mengenai krisis identitas nasional. Yang pertama adalah dengan mengadakan pendidikan mengenai krisis identitas nasional. Yang kedua, dengan mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan budaya kita sendiri kepada masyarakat supaya tidak hangus terbawa zaman. Dan terakhir, dengan melakukan upaya usaha bela negara. Selanjutnya akan ada sesi wawancara yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Nadifa Putri Aulia. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Arif Rizqullah. Boleh minta waktunya sebentar? Aku punya satu pertanyaan nih buat kakak. Apa saja sih faktor yang menjadikan Indonesia krisis akan identitas nasional yang ada di negara? Mungkin karena faktor perkembangan teknologi ya, jadi informasi bisa mudah diakses dan tanpa ada filter dari diri sendiri gitu loh. Jadi kita akan cenderung lebih menyukai budaya-budaya dari negara lain seperti K-pop misalnya. Jadi kayak identitas negara sendiri kadang malah tidak mengetahui begitu. Oh, gitu ya kak. Lalu menurut kakak bagaimana cara mencegah? Lalu bagaimana cara kakak untuk menyikapi hal ini? Kalau begitu sih lebih menanamkan rasa cinta tanah air dan menghargai, menghormati atau lebih baik mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia aja sih. Itu kak ya. Dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang dari sini ya kak ya. Nah, Terima kasih kak. sama-sama. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alfredo Bagus Saputra. Nah, tadi sudah dijelaskan dari beberapa video sebelumnya bahwa Indonesia krisis identitas nasional. Hal ini dapat dijaga dengan cara yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menciptakan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial. Sekian dari video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran dari kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.